ketika Arab Saudi memecat pelatih Roberto Mancini dan kembali dipegang oleh Herve Renard, tentu ya tidak serta-merta membuat Arab Saudi kembali ke setelan di bawah Herve Renard. Bahkan mereka bisa dikalahkan oleh kita, asuhan pelatih Sintayong, di GBK dengan skor 2-0. Bahkan yang terbaru di Piala Teluk di Gold Cup, mereka juga kalah dari Bahrain. Itu pun mereka turun dengan skuad terbaiknya yang diasuh oleh Herve Renard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 atau di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tentu sampai saat ini menjadi polemik pastinya. Walaupun sedari awal kita tahu bahwa Indonesia di bawah pelatih Sintayong untuk Piala AFF kali ini turun dengan skuad muda dan bahkan tidak diberikan target untuk menjadi juara, tetapi hanya diberikan target berikan penampilan yang terbaik oleh PSSI. Tetapi ketika timnas Indonesia ini tentu tidak berhasil lolos dari fase grup dan hanya berhasil finish di peringkat ketiga di babak grup, tentu ini menjadi banyak sekali polemik, banyak sekali perbincangan, entah itu dari pengamat maupun dari netizen. Dan banyak sekali beberapa pengamat menuntut untuk PSSI segera mengevaluasi pelatih Sintayong karena di event Piala AFF yang ketiga kalinya ini dia tidak berhasil membawa Indonesia menjadi juara Piala AFF untuk pertama kalinya, dan bahkan mereka tidak segan menyuarakan menuntut PSSI untuk segera memecat pelatih Sintayong. Dan ada juga beberapa oknum yang katanya oknum pengamat sepak bola Indonesia yang bahkan mereka benar-benar rela mengorbankan uangnya yang katanya bernilai 700.000 per orang itu untuk untuk menghimpun orang-orang tersebut yang dibayar 700.000 untuk menyuarakan tagar atau STY-out, apalagi di media sosial X ya, di Twitter gitu. Banyak sekali tagar atau hashtag STY-out itu muncul. Itu untuk memecah belah, untuk mengadu domba. Tentu yang sekarang kita PSSI bersama timnas Indonesia ini sudah benar-benar membaik. PSSI benar-benar sudah mengelola dengan baik secara timnas ya, walaupun secara klub belum sepenuhnya. Tetapi ya sangat disayangkan juga ada beberapa oknum yang justru tiba-tiba mereka benar-benar menghimpun netizen untuk menyuarakan tagar STY out. Bahkan ada juga yang menyuarakan tagar Erick Thohir out. Itu sangat disayangkan sekali ya. Mereka benar-benar ingin membuat federasi, pelatih, dan tim nasional yang sudah membaik saat ini ingin memecah belah kembali. Mungkin mereka ingin kembali ke zaman-zamannya PSSI atau timnas Indonesia, ke era kegelapan ya, seperti itu. Tetapi ya sebetulnya menurut saya itu juga bukan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik adalah bagaimana PSSI mengevaluasi pelatih Sintayong, yaitu memang harus tetap dievaluasi, tetapi tidak dengan cara memecat pelatih Sintayong hanya karena gagal membawa Indonesia menjadi juara Piala AFF di event ketiga kalinya gitu ya. Apalagi di tahun ini pelatih Sintayong turun dengan skuad termuda dibandingkan negara-negara lainnya. Nah, kita akan coba menilai bagaimana jika nantinya PSSI ini memecat pelatih Sintayong, apakah itu justru akan menjadi lebih baik untuk tim nasional Indonesia, apakah justru akan menjadi kerugian juga bagi tim nasional Indonesia. Oke, ada beberapa poin tentu yang nantinya jika PSSI memecat pelatih Sintayong.
Yang pertama, jika PSSI memecat pelatih Sintayong hanya karena gara-gara gagal di Piala AFF, tentu yang di tahun ini benar-benar tidak diprioritaskan oleh PSSI gitu. Bahkan ada juga beberapa berita mengabarkan bahwa memang PSSI ini jika ingin memecat pelatih Sintayong tentu banyak sekali pilihan pelatih yang bisa menggantikan pelatih Sintayong gitu nantinya. Kita coba sebutkan ada beberapa pelatih Eropa yang sedang menganggur. Ada Roberto Mancini yang sudah dipecat Arab Saudi, ada juga Jurgen Klopp, ada Jurgen Klinsmann, ada Zinedine Zidane, ada Frank de Boer, ada Giovanni Van Bronckhorst. Banyak sekali pelatih dari Eropa yang sedang menganggur. Bahkan kalau misalkan PSSI ingin meng-hire pelatih berpengalaman di Asia ataupun ASEAN, ada juga Kiati Suksenamuang, mantan pelatih Thailand, ada juga Alexander Manopolking, lalu ada juga Pak Hang Seo, ada juga Akira Nishino ya. Tetapi kita juga harus belajar bahwa ada beberapa negara yang memang ketika ganti pelatih justru mereka tidak sebagus yang mereka kira gitu. Salah satunya itu ada Arab Saudi dan juga Vietnam. Arab Saudi ketika sebelum dipegang oleh Roberto Mancini tentu sangat-sangat luar biasa, bahkan mengejutkan di Piala Dunia, bisa mengalahkan Argentina di bawah asuhan Herve Renard. Nah, ketika Arab Saudi memecat pelatih Roberto Mancini dan kembali dipegang oleh Herve Renard, tentu ya tidak serta-merta membuat Arab Saudi kembali ke setelan di bawah Herve Renard. Bahkan mereka bisa dikalahkan oleh kita, asuhan pelatih Sintayong di GBK dengan skor 2-0. Bahkan yang terbaru di Piala Teluk di Gold Cup, mereka juga kalah dari Bahrain. Itu pun mereka turun dengan skuad terbaiknya yang diasuh oleh Herve Renard. Begitupun juga dengan Vietnam yang ketika mereka sudah tidak bekerja sama lagi dengan Pak Hang Seo, lalu mereka memilih Philippe Troussier, tentu juga performa dari Vietnam sangat menurun. Bahkan ketika mereka mengganti Philippe Troussier dengan Kim Sang-sik juga tidak sebagus yang kita kira ya. Mohon maaf, ketika kemarin di fase grup Piala AFF, Vietnam turun dengan skuad terbaiknya di bawah asuhan Kim Sang-sik, yang mereka juga sudah melakukan training camp jauh-jauh hari di Korea Selatan, tapi ketika melawan tim asuhan Sintayong dengan mayoritas skuad muda, mereka hanya menang 1-0. Tentu dilihat dari pertandingannya pun ya menurut saya itu biasa aja, ternyata tidak sebagus yang kita kira. Jadi ya tentu dengan ganti pelatih ini juga tidak serta-merta bisa membuat timnas lebih baik lagi. Tetapi ya kita harus belajar dan melihat beberapa negara yang sudah melakukan hal itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak sekali yang mengabarkan bahwa pelatih Sintayong ini dengan beberapa pemain senior maupun juga dengan pemain usia muda itu dikatakan tidak harmonis. Tetapi ternyata yang sebenarnya bahwa komunikasi antara pemain dan pelatih Sintayong itu ternyata sangat-sangat kondusif. Bahkan bukan hanya pelatih Sintayong saja, tetapi ada juga staf-staf lain, staf-stafnya Sintayong juga sangat baik hubungannya dengan para pemain. Tentu yang terbaru juga ada Arkan Kakak yang menurut dia sangat antusias dengan didikan dari pelatih striker Yong Ki-hun gitu. Jadi jika nanti pelatih baru datang, tentu pastinya komposisi akan dirombak lagi, dan tentu itu membutuhkan waktu yang sangat lama lagi untuk membangun timnas yang lebih baik gitu. Itu membutuhkan waktu lagi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sekarang Indonesia berada di posisi yang sangat genting, dalam arti timnas senior kita sekarang benar-benar berpeluang untuk bisa ke Piala Dunia sangat-sangat terbuka, walaupun dari federasi PSSI hanya menargetkan minimal setidaknya Indonesia bisa lolos hingga ke round 4. Tetapi jika melihat dari peluang, tentu kita sangat-sangat terbuka untuk bisa menemani Jepang ya sebagai runner up untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika PSSI memecat pelatih Sintayong,
yang merupakan kerangka tim saat ini sudah terbentuk dengan kompak di bawah asuhan Sintayong, tentu dengan dikapteni oleh Bang Jai Idses. Jika PSSI mencat Sintayong diganti oleh pelatih Eropa ataupun siapapun itu, dan tentu pastinya yaitu tadi, komposisi pemain pasti akan kembali dirubah, tentu akan adjustment lagi, akan adaptasi lagi. Nah, itu akan beresiko dengan peluang Indonesia yang saat ini tinggal sisa 4 laga untuk bisa menatap Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah lolos ke Piala Dunia. Itu sangat beresiko sekali ya. Jadi itu poin-poin 3 poin itu yang menurut saya, jika PSSI harus memaksa untuk memecat Sintayong hanya karena gara-gara gagal di Piala AFF, kerugiannya ya 3 poin tadi itu. Gitu. Jadi tidak serta-merta kita ganti pelatih dengan pelatih baru, entah itu dari Eropa atau dari manapun, akan membuat tim ini menjadi lebih bagus ya, karena sudah ada contohnya, itu ada Arab Saudi yang memang sebelumnya dipegang oleh Haprenar, menjadi tim yang sangat luar biasa, bisa mengalahkan Argentina, tetapi setelah Haprenar kembali lagi, tentu melawan Indonesia mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu, bahkan kalah oleh Indonesia di luar dugaan dengan skor 2-0 ya. Para pengamat benar-benar ada yang mengatakan dan menuntut PSSI untuk segera mendepak Sintayong, tetapi mereka tidak melihat bagaimana situasi dan kondisi ke depannya gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan selama 5 tahun ini Sintayong tidak berbuat apa-apa ya. Kita coba sebutkan aja ya. Selama 5 tahun Sintayong, yang pertama, sudah meloloskan 3 kelompok umur timnas Indonesia ke Piala Asia U20, Piala Asia U23, dan Piala Asia Senior. Di Piala Asia Senior yang sudah 16 tahun absen, kita baru tampil pertama kali lagi bersama Sintayong dan langsung lolos ke 16 besar. Lalu di Piala Asia U23, yang ini merupakan debutnya Indonesia di Piala Asia U23, bersama Sintayong langsung lolos ke 4 besar, ke semifinal, bahkan hampir lolos ke Olimpiade kalau itu tidak dicurangi oleh wasit ya. Lalu juga Indonesia kembali back to back lolos ke Piala Asia 2007, tentu dengan jalur kualifikasi tanpa menjadi jalur tuan rumah. Lalu lolos ke round 3 untuk pertama kalinya di kualifikasi Piala Dunia, dan di round 3 pun sampai saat ini masih berpeluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, itu oleh para pengamat itu tidak dilihat ya, prestasi-prestasi yang sudah diberikan oleh Sintayong, yang bahwa mereka mengatakan selama 5 tahun ini Sintayong tidak bisa berbuat apa-apa ya. Itu sangat-sangat mereka menutup mata gitu. Jadi sekali lagi, jika PSSI mengikuti saran dari oknum para pengamat ini dan mendengarkan kata-kata netizen yang sudah di framing oleh oknum-oknum yang tadi yang dibayar 700.000 per orang itu, maka itu sangat beresiko menurut saya ya. Jadi ya intinya evaluasi itu harus tetap dijalankan, tetapi tidak untuk dipecat hanya karena gara-gara gagal di Piala AFF ya, seperti itu. Tapi yang harus diperbaiki itu adalah masalahnya seperti apa, dan itu yang harus diperbaiki, apalagi tim muda ini nanti akan diproyeksikan untuk SEA Games dan juga Piala Asia U23 ya. Jadi sekali lagi kepada para netizen, kepada para supporter timnas, kita sekali lagi tetap mendukung, jangan sampai mengadu domba. Apalagi PSSI dan juga timnas sekarang sudah mulai membaik gitu, jangan sampai itu bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan hanya karena ada oknum-oknum yang mengadu domba itu tadi ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.